Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, pagi hari ini sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah, yuk kita siapkan hati, kita undang Roh Kudus untuk membimbing kita pagi hari ini, mengajar kita dan memberikan kita pengajaran yang daripada Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami buka hati kami siapkan hati kami dalam program Amin. Pagi hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami secara khusus untuk setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Biar firman yang hari ini datang dalam kehidupan kami benar-benar akan menguatkan kami, akan menyegarkan setiap hati dan jiwa kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar pagi hari ini hamba dapat menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Aku juga berdoa, urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan program Amin pagi hari ini, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami mempersilakan Kau bekerja sebebas-bebasnya pagi hari ini melalui setiap pemberitaan firman-Mu. Kami mempersilakan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam program Amin hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman di mana ketika saya berdoa mempersiapkan ini, Roh Kudus berbicara dengan jelas sekali tentang sebuah kalimat, yaitu hai hambaku yang setia. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. Biar pagi hari ini setiap kita mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan, sebuah suara yang benar-benar Roh Kudus bicara dalam kehidupan Anda secara pribadi, dan dia berkata, hai hambaku yang setia. Saudara, secara duniawi kita sering mendengar perbincangan banyak orang bagaimana mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan hamba yang baik dan setia. Bahkan untuk mencari pekerja yang baik dan setia pun tidak mudah. Saudara, saya sering kali dengar dari orang banyak berkata, bahkan dia berkata mencari orang pintar banyak, tapi mencari orang yang setia cukup langka. Nah saudara, pertanyaannya mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa seolah-olah orang yang setia di dunia ini sedikit sekali, nggak banyak? Saudara, hal itu karena di dunia, saya mau sampaikan tidak menghakimi, tapi ini kenyataan bahwa orang lebih banyak cenderung berpihak pada uang, saudara. Berbagai fenomena terjadi di sekitar lingkungan kita, kadangkala menunjukkan keberpihakan seseorang terhadap uang. Banyak orang dunia yang lebih gandrung pada uang daripada yang lain, saudara. Demikian juga tampak nyata bahwa orang-orang dunia lebih mengutamakan uang daripada kebaikan dan kesetiaan, saudara. Mereka sering berpindah-pindah tuan, mereka sering berpindah-pindah pekerjaan untuk memburu dan mendapatkan uang yang lebih banyak. Dengan mudahnya mereka menukar kebaikan kesetiaannya dengan uang, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengejar uang. Mereka tidak mempedulikan apa itu arti kesetiaan, kebaikan. Yang mereka tahu adalah bagaimana caranya mereka akan bekerja, mereka akan cari uang sebanyak-banyaknya. Saya ngomong ini bukan berarti kita nggak boleh berkarir lebih lagi atau meningkat atau pindah dan sebagainya. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa ini yang terjadi, fenomena terjadi di mana-mana. Kecenderungan orang untuk mencari uang lebih daripada apapun, saudara. Nah pagi hari ini yuk kita belajar sama-sama. Ketika kita mendengar tentang hai hambaku yang baik dan setia, pernyataan ini adalah pernyataan dari seorang tuan kepada hamba yang didapatinya setia. Saya berdoa supaya Allah juga mendapatkan Anda, hidup Anda dan saya sebagai pelayan, sebagai pekerja, sebagai apapun kita, Allah menemukan bahwa kita adalah orang yang baik dan setia, saudara. Nah pagi hari ini yang pertama saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. What is definition daripada setia, saudara? Kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pendiriannya dan sebagainya. Kata setia juga disamakan dengan patuh, taat. Dengan demikian setia tidak seindah kalimat yang mengikutinya
untuk menjadi suatu kata kalimat yang puitis. Namun kesetiaan ada saat kita menghadapi kehidupan nyata dengan segala realitanya. Saudara, dalam bahasa lain, kalau kita bicara mengenai kesetiaan dan sebagainya, Anda bisa mencari, tapi poinnya saya percaya bahwa kesetiaan berbicara mengenai bagaimana Anda dan saya berpegang teguh pada janji, ada pendirian dan sebagainya. Kita patuh, kita taat, saudara. Dan setia juga bisa diartikan dengan multiplikasi kalau Anda bicara konteks Matius 25. Karena ketika Anda baca konteks Matius 25, Anda akan menemukan bagaimana ketika seorang hamba yang mendapatkan 5 talenta, mengerjakan 5 talenta dan bermultiplikasi jadi 5 lagi 10, maka dikatakan dia adalah hamba yang baik dan setia. Jadi dalam konteks Matius 25, kita bisa mengartikan bahwa setia artinya multiplikasi, enggak cuman stuck di satu tempat, satu posisi. Tapi apa yang dipercayakan oleh tuannya dikerjakan dengan sangat baik, dengan sangat tanggung jawab, dan dia memberikan report atau hasil yang memuaskan, dan dia digolongkan sebagai hamba yang baik dan setia. Nah, saya mau kasih tahu beberapa poin dengan kesetiaan, saudara. Yang pertama, setia tidak hadir hanya di pesta pernikahan, saudara. Setia bukan cuma hadir waktu pemberkatan nikah di gereja, tapi saya percaya setia itu teruji saat melewati badai kehidupan. Yang setuju katakan amin, saudara. Setia tidak hadir pada saat suami istri dalam saat-saat bahagia, saudara. Tapi setia hadir dalam sungai air mata dan pengalaman-pengalaman yang memilukan, saudara. Setia hadir dan muncul di tengah badai dan keadaan huru-hara, saudara. Setia bersaudara kembar dengan yang namanya penderitaan, dan bukan hanya penderitaan biasa, tapi penghancuran segala-galanya, termasuk pengkhianatan, termasuk sesuatu yang menyakitkan kita, saudara. Setia juga hadir saat kita berniat untuk mengangkat koper, meninggalkan pelayanan, untuk kita berkata give up, stop. Setia artinya ketika kita udah mau ngomong give up, sudah nggak mau lagi melayani dan sebagainya, disitulah kesetiaan diperlukan, saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan, setia bukan sebuah kalimat kata yang bisa kita rangkai akhirnya menjadi sesuatu yang puitis. Tapi the reality, setia tidak hadir cuman waktu pemberkatan nikah, tapi setia teruji ketika Anda dan istri Anda atau suami Anda melewati badai-badai kehidupan. Setia hadir ketika ada begitu banyak menghadapi proses penderitaan, penghancuran, bahkan lembah air mata. Disitulah kesetiaan benar-benar dibutuhkan, saudara. Matius 25 ayat 21 berkata, ada sebuah ayat, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, saudara. Nah, kalau kita berbicara ayat ini, kita baca ayat ini berbicara tentang talenta, dan talenta di sini adalah uang, karena waktu itu talenta adalah salah satu alat pembayaran, bukan bakat. Dan kita tentu sudah membaca kisah ini secara keseluruhan, di mana sang Tuhan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Yang seorang dipercayakan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang satu orang lagi 1 talenta. Saat waktunya kembali, mendapatkan bahwa yang mendapat 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Yang mendapatkan 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Namun yang mendapat 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena ia menanam talentanya dengan alasan bermacam-macam, saudara. 2 hamba yang mendapat 5 talenta itu dan juga 2 talenta itu menghasilkan laba 100%. 100% artinya kehidupan mereka maksimum, saudara, maksimal, saudara. Maka saat mereka menghadapi penilaian akhir tuannya, mereka mendapat sebuah pujian, dan mereka dikatakan baik sekali hambaku yang baik dan setia. Dan mereka pun akhirnya masuk dalam kebahagiaan tuannya. Namun saudara, kalau Anda baca, hamba yang menerima 1 talenta tidak mendapatkan hasil, maka talenta yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang setia menjalankannya. Bahkan di end of the day dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan
di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah saudara, dari ilustrasi ini Matius 25 ada beberapa poin yang kita bisa belajari yang harus menjadi perhatian Anda dan saya saudara. Saya merenungkan ayat ini dan saya menemukan ada hal yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut untuk kita menjadikan sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Anda harus tahu, this is the conclusion yang saya dapat ketika saya merenungkan ayat ini saudara. Yang pertama, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada pada kita, tetapi Tuhan hanya menuntut apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, this is the principle dan harus menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita yang kita bisa pelajari, kita ambil dari pelajaran Matius 25. Bahwa Tuhan gak pernah nuntut apa yang tidak ada pada kita, tetapi Dia cuma menuntut apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi kalau Dia mempercayakan sesuatu, Dia akan minta pertanggungjawaban Anda. Tapi Dia nggak nuntut apapun yang Anda nggak punya. Tapi Dia cuma menuntut apa yang Dia percayakan kepada Anda. Dan Anda harus mempertanggungjawabkannya, saudara. Think about it. Jadi saudara, apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan Anda, suatu hari kelak Tuhan akan datang dan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban Anda, saudara. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, baik kehidupan, keluarga, pelayanan, bisnis, apapun itu yang Tuhan percayakan, saya percaya bahwa Anda harus mempertanggungjawabkannya dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah mau dirugikan, dan Tuhan juga nggak pernah mau merugikan Anda, saudara. Ketika Anda tidak produktif, membuang waktu dengan sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa, apalagi saat kita sudah melayani, diberi kepercayaan sama Tuhan namun menyia-nyiakannya, berarti kita sudah merugikan Tuhan dan kerajaannya. Maka kita akan berurusan dengan Tuhan sendiri, saudara. Dengar baik-baik. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mau dirugikan dan Dia tidak pernah merugikan Anda, saudara. Ini prinsipnya. Karena Dia nggak merugikan, karena Dia memberikan Anda kepercayaan, saudara. Dia nggak tiba-tiba datang lalu minta pertanggungjawaban Anda tanpa Dia memberkali Anda terlebih dahulu. Dia mempercayakan Anda sesuatu dan Dia minta pertanggungjawabkan apa yang Dia percayakan dalam hidup Anda. Jadi prinsipnya Dia nggak mau dirugikan dan Dia tidak pernah mau merugikan siapapun, apalagi hidup Anda, saudara. Justru Dia mengasihi Anda. Dia punya sebuah plan buat Anda. Why? Dia mempercayakan sesuatu dalam hidup Anda. Nanti di pelajaran berikutnya Anda akan tahu kenapa Tuhan mempercayakan kita, what is the purpose dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, ini prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan gak pernah mau dirugikan dan Dia gak mau merugikan Anda. Ketika Dia lihat hidup Anda gak produktif, apalagi gak menghasilkan apa-apa, Dia sudah percayakan hidup Anda, Dia percayakan sesuatu dalam hidupmu, tapi engkau gak menggunakannya dengan baik, tidak bertanggung jawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih, saudara akan berurusan dengan Tuhan, saudara. Yang ketiga, dengar baik-baik. Untuk menjadi hamba yang setia ternyata butuh proses, saudara. Saya percaya sebelum hamba-hamba ini dipercayakan talenta, ada begitu banyak hamba-hamba lain. Kenapa hamba-hamba ini yang dipercayakan? Karena saya percaya dia sudah melalui proses demi proses. Dan saya juga yakin dalam kehidupan kita, Allah gak akan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita sebelum Dia melihat Anda menjadi hamba yang baik dulu. Dan Dia akan mempercayakan yang lebih. Ingat, dalam setiap perkara kecil maka akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan saya percaya hamba-hamba ini pasti dalam setia sudah lulus setia dalam perkara yang lebih rendah dari ini, sampai akhirnya mereka dipanggil dan diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu. Dan saya yakin sekali, saudara, untuk menjadi hamba yang setia tidak instan langsung jadi, tapi membutuhkan proses. Ingat, setia itu berbeda dengan rajin. Rajin dapat dipatahkan ketika menjadi malas dan kemudian merosot dan sebagainya. Tapi yang namanya setia adalah sesuatu yang berbeda daripada rajin, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk jadi hamba yang setia nggak seperti langsung instan tiba-tiba kita jadi setia, butuh proses. Ketika ada air mata, ketika ada proses, ketika ada ngalami yang nggak enak, disitulah kesetiaan. Seperti yang saya bilang tadi, kesetiaan dalam rumah tangga suami istri bukan waktu mereka pemberkatan nikah, waktu mereka enak, tapi waktu mereka menghadapi berbagai proses. Waktu mereka harus menjalani lembah air mata, disitulah kesetiaan, saudara. Ada begitu banyak proses kesetiaan akan membuat Anda setia, saudara. Jadi setia
ternyata membutuhkan sebuah proses. Yang keempat, saudara, setia dan tanggung jawab saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Saya percaya orang yang setia pasti akan bertanggung jawab. Dan kita kalau berkata bahwa kita bertanggung jawab, pasti kita setia, saudara. Sekali lagi, setia dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan. Adalah sesuatu yang sama-sama berjalan berbarengan dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang setia, kita bertanggung jawab. Matius 25 jelas sekali. Kenapa dikatakan setia? Karena mereka bertanggung jawab terhadap talenta yang dipercayakan dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka bertanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkannya ketika Tuannya datang. Tuannya berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Pagi hari ini ketika Tuhan memberikan sebuah tema, hai hambaku yang setia, saya berdoa supaya perkataan ini benar-benar datang dalam kehidupan Anda. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia. Karena dia menemukan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Anda adalah orang yang setia, saudara. Jadi kalau kita membaca kisah ini, setelah sang Tuhan menerima laba dari hamba-hambanya, maka hamba-hambanya yang menghasilkan 5 talenta, 2 talenta, diberikan kepercayaan yang lebih besar. Bahkan dikatakan, karena kau setia perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Dengan demikian kita, saat kita mengimani janji Tuhan bahwa kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, naik tidak turun. Jangan berpikir bahwa kita akan nanti jadi kepala, punya mobil mewah, punya rumah mewah dan sebagainya, dihormati, memiliki kesenangan dan memiliki semua yang ada. Ya, saya tahu bahwa itu bisa terjadi, tapi naik menjadi kepala sesungguhnya adalah mendapat kepercayaan, tanggung jawab yang lebih besar. Maka saat Tuhan mendapati kita setia, dan kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan dipercayakan lagi. Lihat Yusuf, saudara, dimulai jadi budak dan akhirnya jadi budak kepercayaan. Lalu habis itu jadi masuk penjara. Di sana dia dipercayakan lagi jadi kepala penjara. Lalu baru akhirnya naik terus sampai dia menjadi orang yang berkuasa, saudara. Saya percaya ketika kita setia perkara kecil, Tuhan akan kasih kita perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Kita setia menjalankannya, dia akan kasih perkara dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu yang saya sebut kita akan terus naik dan tidak akan turun. Dalam artian naik adalah kita akan terus dipercayakan yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, sampai tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang berikutnya, yuk kita belajar sama-sama what is the karakteristik daripada hamba yang setia. Nah, ketika saya membaca Matius 25, saya juga merenungkan apa sih karakteristik dari seorang hamba yang setia, saudara. Nah, kalau Anda perhatikan ayat ini, apa sih karakteristik hamba yang setia? Yang pertama di ayat 45, saudara percayalah bahwa hamba yang setia memiliki sebuah karakteristik adalah bijaksana. Arti kata bijaksana adalah berpengalaman, berpengetahuan luas, pandai, berhati-hati dan juga teliti dalam menghadapi kesulitan. Jadi hamba yang setia itu adalah salah satu cirinya bijaksana, mempunyai kemampuan yang luas dan pengalaman, pandai, berhati-hati dan teliti menghadapi segala bentuk kesulitan. Saudara, dia adalah orang yang bijaksana. Saya percaya kenapa hamba ini dikatakan hamba yang setia, karena dia memiliki kebijaksanaan. Dia tahu ketika Tuhannya mempercayakan talenta dalam hidupnya, dia harus hati-hati, dia harus dengan teliti menjalankannya, nggak sembarang, nggak seperti hamba yang satunya, saudara. Hamba yang satu itu langsung menganggap bahwa Tuhannya jahat, tidak kerja apa-apa, minta hasil, lalu dia takut, lalu dia masukkan ke dalam tanah. Nah, ini bukan hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana ketika dia mendapatkan sebuah kepercayaan, dia akan meneliti, dia akan berhati-hati, dia akan benar-benar bertanggung jawab melakukannya. Dia punya kemampuan juga untuk mengembangkan apa yang diberikan oleh tuannya. Apapun yang kepercayaan yang dikasih tuannya, dia memiliki skill untuk mengembangkannya. Dan saya yakin bahwa hamba yang setia adalah hamba yang memiliki karakteristik, yaitu bijaksana, saudara. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau saudara baca di ayat 46, saudara akan melihat bahwa arti yang kedua karakteristiknya adalah hamba yang setia memiliki sebuah karakteristik bukan cuma bijaksana, tapi dia melakukan tanggung jawab atau tugas yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Nah, saudara, arti kata tanggung jawab atau tugas adalah sebuah beban, tanggungan yang dibebankan kepada orang yang bersangkutan.
Jadi inilah yang harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Atau salah satu ciri hamba yang setia adalah orang yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikannya. Ada berapa banyak orang dikasih tugas tapi dia tidak bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Saya berdoa kalau Anda mau menjadi hamba Tuhan, Anda menjadi hamba yang setia, dan Anda rindu bahwa suatu ketika Tuhan menemui Anda dan berkata, hambaku yang baik dan setia, miliki karakteristik adalah orang yang bijaksana, hati-hati, teliti. Ketika Anda dipercayakan sesuatu sama Tuhan, Anda memiliki sebuah kemampuan untuk mengembangkannya. Anda memiliki ketelitian, kehati-hatian, gak sembarangan menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, tidak menyalahgunakan semua kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, tapi dengan teliti, dengan ekstra hati-hati menjalankannya. Yang kedua adalah melakukan tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Jadi sekali lagi, hamba yang setia adalah orang yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Saudara, ketika Anda dipercayakan sesuatu apapun itu oleh Tuhan, Anda memiliki spirit yang benar-benar merasa aku punya tanggung jawab. Karena aku diberikan tanggung jawab, aku gak mau asal-asalan. Karena aku diberikan tanggung jawab, aku mau menjalankan benar-benar tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan segenap hati. Jangan asal, saudara. Ada begitu banyak orang dikasih kepercayaan sama Tuhan, tapi mereka meremehkan dan bahkan mereka tidak menjalankan tanggung jawab itu. Hamba yang setia karakteristiknya adalah bijaksana dan melakukan semua tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh tuannya. Dan saya percaya ketika Anda lakukan ini, maka Anda akan menjadi hamba yang bijak, hamba yang setia, saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini ketika Tuhan berkata, hai hambaku yang setia. Dan perkataan ini buat Anda, karena Anda ditemukan adalah orang yang bijaksana, Anda ditemukan adalah orang yang melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Dan kalau Anda perhatikan, sedangkan kebalikannya, hamba yang jahat, hamba yang tidak setia adalah hamba yang suka meremehkan dan mengabaikan tanggung jawab. Jadi the choice ada di tangan Anda. Anda mau menjadi hamba yang setia, yang melakukan semua tugas tanggung jawab dengan segenap hati, atau Anda suka meremehkan, mengabaikan semua tanggung jawab. Dengan demikian kita dapat membedakan, saudara, mana hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang jahat mengabaikan, meremehkan, dan menggampangkan. Inilah ciri-ciri yang jahat, tidak melakukan tanggung jawab yang diberikan tuannya, bahkan bukan cuma tidak melakukan, dia mengabaikannya, meremehkannya. Dan saya berdoa supaya karakteristik ini Anda buang dari kehidupan Anda, tapi Anda miliki dua karakteristik, yaitu bijaksana. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam kehidupan Anda, orang-orang, pemimpin, gembala saudara mempercayakan sesuatu tanggung jawab, harus dengan hati-hati, miliki kemampuan untuk mengembangkannya, menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Dan Anda juga harus bertanggung jawab melaksanakan semua tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Dan itulah karakteristik daripada hamba yang setia. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan memang untuk Tuhan ujung-ujungnya, saudara. Dan hamba yang jahat, dia suka meremehkan. Saya berdoa supaya Anda tidak meremehkan setiap tanggung jawab, setiap tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Lalu next, saudara, yang saya mau bahas untuk kita belajar sama-sama dalam program Amin pagi hari ini adalah apa sih upah kesetiaan. Anda sudah belajar definisinya, Anda sudah bicara mengenai karakteristik dan semuanya, dan kita akan masuk bagaimana apa sih upah daripada kesetiaan, saudara. Saudara, upah dari kesetiaan adalah sebuah bentuk penghargaan kepada pengelola talenta. Kalau saudara perhatikan, iklim kerajaan sorga adalah memberi hukuman kepada yang tidak setia dan memberikan penghargaan kepada yang setia. Dengan iklim ini maka ada perbedaan perlakuan antara hamba yang taat dan hamba yang jahat, saudara. Di sini nampaklah keadilan kerajaan Allah. Mereka yang setiawan akan mendapatkan perlakuan yang bukan cuman khusus, tetapi istimewa, saudara. Nah, kalau Anda pelajari Matius 25, apa sih yang didapat oleh hamba yang setia? Jelas yang pertama, mereka akan disapa oleh tuannya bahwa baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ketika Anda melakukan dengan setia semua tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, maka ini yang akan terjadi. Tuhan akan menyapa Anda dan berkata, baik sekali perbuatanmu.
hai hambaku yang baik dan setia. Seperti apa yang Roh Kudus ngomong pagi hari ini. Nah, ini tema khotbahnya, amin, pada tanggal hari ini, saudara. Dan khotbah ini judulnya adalah hai hambaku yang setia. Dan saya percaya ini adalah perkataan Tuhan untuk Anda semua yang benar-benar sudah melakukan semua apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab. Maka perkataan ini buat Anda semua, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini adalah sebuah penegasan akan bentuk kesetiaan, sebuah appreciation, sebuah apresiasi, semua penegasan bahwa Anda adalah hamba yang setia. Mereka yang melakukan apa yang baik dan benar, tidak menyimpang dari kepercayaan yang diberikan, maka Tuhan sendiri akan berkata, Tuhan sendiri akan ngomong, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Saya berdoa supaya pagi hari ini ketika Roh Kudus berbicara kepada setiap Anda, Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya tidak menyinggung, saya tidak menghakimi Anda. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda belum terlalu menjadi hamba yang baik, biarlah pagi hari ini ketika Anda mendengar program Amin ini, kita mau berubah dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau jadi hamba yang setia. Aku mau dengan punya kebijaksanaan, dengan hati-hati, dengan teliti, dengan kesungguhan untuk melakukan setiap tanggung jawab. Aku gak mau lagi meremehkan, mengabaikan, bahkan menyepelekan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya berdoa dari tempat ini, ayo kita berubah dari hamba yang jahat menjadi hamba yang baik dan setia. Yang kedua, saudara, apa sih upahnya ketika Anda dan saya didapati adalah hamba yang baik dan setia? Yang kedua, Ia akan memberinya tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Matius 25 ayat 21 juga menyatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bahwa Tuhan yang baik itu bukan cuma memberi hambanya sebuah tanggung jawab, tapi Dia memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perkara yang lebih besar. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan pemberian penghargaan, apresiasi kepada hamba yang baik, yaitu memberikan tanggung jawab untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi, saudara. Dan ini adalah blessing atau upah daripada kesetiaan. Yang ini yang saya sebut tadi, terus naik tidak turun, terus jadi kepala bukan ekor. Anda sudah setia perkara kecil, Tuhan akan kasih Anda perkara yang lebih besar. Setia perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar lagi. This is the blessing daripada ketika Anda menjadi hamba yang setia. Yang ketiga, saudara, ini yang paling luar biasa, dan ini yang semua Anda dan saya sedang menanti-nantikan, bahwa dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25:21 juga menyatakan, di ayat itu dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Secara eksplisit ayat ini mengatakan bahwa Sang Tuhan baik mempersilahkan hambanya masuk ke dalam rumahnya dan turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Secara implisit Tuhan Yesus mendidik, mengajar, menasehati, mengingatkan kita bahwa Sang Tuhan yang baik hati ini suka memuji hambanya yang diilustrasikannya tidak lain adalah dirinya sendiri. Jadi Yesus sedang mengajarkan bahwa sebenarnya apa yang diilustrasikan ini adalah tentang dirinya. Ketika Dia mendapatkan Anda dan saya adalah hamba yang baik setia, maka Dia akan mempersilahkan kita untuk masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Dia mempersilahkan kita masuk dalam rumahnya, dan saya percaya rumahnya adalah kerajaan Allah. Dia mengizinkan Anda dan saya masuk dalam kerajaannya dan menikmati semua kebaikan Tuhan, dan kita akan sama-sama menikmati turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Saya percaya Tuhan Yesus berkenan kepada orang yang setia pada perkara kecil, dan mereka bukan cuma dikasih tanggung jawab dalam perkara yang besar, tapi mereka juga diizinkan untuk masuk dan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, saya yakin sekali this is the blessing daripada apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang setia, maka Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Yang kedua, Dia akan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang paling luar biasa, Dia mengizinkan kita untuk masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Saya berdoa, yuk kita semua
akan menjadi hamba yang setia. Hari ini saya mau berdoa untuk setiap Anda dimanapun Anda berada. Yuk kita berdoa sama-sama, biar hari ini kita menjadi hamba yang setia. Sehingga nanti ketika kita berdoa, Tuhan akan menyatakan diri, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Hari ini dimanapun Anda berada, mungkin ada tanggung jawab, ada tugas, ada beban yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Mungkin selama ini Anda berkata, aku gak serius menjalankannya, aku gak benar-benar melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Malah aku kadang mengabaikan. Hari ini aku berdoa supaya kita semua bertobat, berubah. Mulai hari ini apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan pernah abaikan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadilah hamba yang punya karakteristik bijaksana dan melakukan semua tugas yang diberikan oleh Tuannya. Supaya nanti Anda mendapatkan blessing, mendapatkan upah dari kesetiaan Anda. Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Dan Tuhan juga akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan Dia juga akan mengundang kita untuk masuk dan bersama-sama bersuka cita dalam kebahagiaannya di kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, kami mengintrospeksi diri kami. Kalau selama ini kami menjadi golongan orang-orang yang sebenarnya hamba yang jahat, belum setia, hari ini kami bertobat. Dan kami mau Tuhan, biar kami hari ini menjadi hamba yang setia. Sekalipun kami harus memulai dari hal yang kecil Tuhan, tapi Roh Kudus bantu kami biar kami dimampukan untuk menjadi hamba yang setia. Kami tahu hamba yang setia butuh proses, tidak langsung instan. Tapi minimal pagi hari ini kami membuat keputusan untuk meninggalkan kejahatan kami, menjadi hamba yang jahat. Tapi kami mau berubah menjadi hamba yang baik dan setia. Roh Kudus mampukan kami. Biar kami mulai hari ini, walaupun mulai dari perkara kecil, kami mau melakukannya menjadi hamba yang setia. Biar kami Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab apapun, sekecil apapun, kami tidak mengabaikan, kami tidak meremehkan. Tapi kami melakukannya dengan bijaksana, dengan teliti, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kami menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus mampukan setiap umat-Mu. I bless them in the name of Jesus. Be blessed. Terima kasih Tuhan, semua firman yang kami dengar hari ini biar tidak berlalu begitu saja, mendewasakan kami untuk kami berubah menjadi hamba yang setia. Kami rindu semua Tuhan cuma satu, mendengar perkataan-Mu sendiri berkata, hai hambaku yang setia. Biar kami menjadi orang-orang yang mendengar itu dari perkataan-Mu sendiri, dari mulut-Mu sendiri yang berkata kepada kami bahwa kami adalah hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Amin. Amin, God bless you. Saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada, supaya ketika Anda berdoa, Anda mendengar sendiri pernyataan ini dari perkataan Tuhan, bahwa Dia berkata, hai hambaku yang setia. Saya berdoa biar ayo kita jadi hamba yang setia, melakukan semua tanggung jawab, tidak meremehkannya, tidak mengabaikannya, tapi lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.